Saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan Komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2 yang kalau di Gojek kita sering manggilnya Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk teman-teman driver. Sudah banyak lah ya, sudah banyak isu yang keluar mengenai perubahan tarif dari 20% menjadi 8% nanti di tanggal 1 Juli. Itu Presiden sudah mengumumkan pas dia orasi di May Day, Hari Buruh. Dan dari pihak perwakilan Gojek dan Grab sudah mengadakan konferensi untuk menginformasikan di tanggal 1 Juli itu sudah ada perubahan dari 20% menjadi 8%. Tapi kalau kita lebih jeli sedikit untuk melihat 8% ini tujuannya apa? Apa memang bertujuan untuk mensejahterakan driver atau hanya sekedar formalitas? Karena pemerintah sudah berkata ojol harus 8%, tidak boleh di atas 8%. Maka pihak aplikator mensonding kita sudah menerapkan 8%. Di sini permasalahannya. Dengan jelas mereka bilang 8% itu diberlakukan hanya untuk paket hemat standar yang membawa penumpang, atau biasa kita sebut kalau di Grab itu kita sebut Grab Bike atau Grab Hemat. Itu ada dua, ada Grab standar, ada Grab Hemat. Ini mencurigakan sekali. Yang jadi pertanyaan besar, kenapa paket hemat itu masih dipertahankan kompetitor dan diberi embel-embel 8%. Padahal paket hemat itu dari semenjak awal paket hemat dibuat, dia nggak mengikuti rule 20%. Tidak seperti paket standar, food, atau express, ya memang mereka potongannya 20%. Tapi khusus untuk paket hemat, itu diberlakukan skema berlangganan. Dimana kalau secara kasar kita hitung, per trip, entah itu tripnya itu nilainya antara 7.000, 8.000 sampai 20.000, dia dipotong 1.500 per trip. Dan maksimal dia akan dipotong 20.000 ketika sudah melewati 10 trip. Lalu bagaimana kalau misalnya diganti dengan skema 8%? Apakah driver lebih untung dibanding dengan skema sebelumnya? Oke, kita ambil yang gampang, yang mudah, hitung-hitungan yang mudah. Kita bicara tarif terdekat 10.400. Ketika dikenakan 8%, berarti potongannya kecil. Dari 10.400 itu potongannya cuma sekitar 800 rupiahan. Sementara dibandingkan dengan skema yang lama, per tripnya 1.500. Itu untuk jarak pendek. Lalu bagaimana kalau untuk jarak maksimumnya? Misal di angka 20.000. Di angka 20.000, di skema lama tetap dipotong 1.500. Tapi di skema baru ini dipotong 8%. Kita kalkulasi lagi, kita hitung. 20.000 dikali 8%. Potongannya sekitar 1.600. Apalagi ketika itu dijadikan total argo dalam satu hari. Hitunglah driver itu bermain di paket hemat. Dia mendapatkan penghasilan sekitar 300.000 argo paket hemat. Berarti yang harus dia bayarkan itu dari angka 300.000, 3 dikali 8, 16, 24.
driver harus membayar 24.000. Dibandingkan skema yang sebelumnya, ketika driver itu dapat Argo 300.000 dari Grab Hemat, dia dipotong 20.000. Karena maksimalnya 20.000. Lalu apa bedanya? Apa bedanya? Poin mana yang bisa diangkat atau yang bisa disebutkan bahwa dengan penurunan angka dari 20% menjadi 8% di paket hemat itu bisa mensejahterakan driver, bisa memberikan penghasilan lebih kepada driver? Sudah jelas itu tidak, kan itu sama aja kayak itu sama, nggak ada bedanya, sama aja kayak paket sebelumnya. Masih di kisaran angka 20.000, bahkan kita bisa lebih besar lagi kenanya sekitar 24.000 per satu hari. Oh ya bang, kan kita nggak dihemat aja bang, ada paket standarnya juga. Oke. Kita punya GrabBack standar. Ketika itu diberlakukan potongan 8%, driver untung. Iya, untung. Nih, kita kasih kalkulasinya. Biasanya di jarak pendek atau di jarak dekat, customer itu membayar 16.000 per trip. Tapi jangan salah, potongan 20%-nya itu bukan dari 16.000-nya. Di 16.000 itu ada komponen-komponen lain. 12.000 itu biaya driver, 2.000 itu biaya aplikasi, dan 2.000-nya itu bisa dimasukkan ke asuransi, penghijauan, atau pajak. Jadi mau bagaimanapun di Grab standar, aplikator itu sudah pasti untung 4.000 rupiah. Kita hitung 12.000 dikurangi 8%, 12 kali 8 sekitar 960 perak lah. Sekitar 960 perak dari 12.000. Iya benar, 12.000 ya. Benar, 960 perak. Jadi 12.000 dipotong 960 perak itu sekitar 11.000 sekian. 11.060. Dibandingkan skema yang dulu 12.000 dipotong 20%, berarti sekitar 2.400. Potongannya driver terimanya sekitar 9.000-an atau 10.400, tetap terima di angka segitu. Lalu poin mana yang dibilang itu mensejahterakan driver, padahal tidak ada perubahan sama sekali di penghasilan driver? Coba kalian catat sendiri, hitung-hitung sendiri, tulis-tulis sendiri. Yang mencurigakan itu kenapa paket hemat masih tetap dijalankan. Kalau memang mau mensejahterakan driver, hilangkan paket hemat, gunakan yang standar. Karena mau bagaimanapun, customer itu dia punya mobilitasnya tinggi. Dia pakai online itu bukan cuma untuk berangkat kantor, tapi pulang kantor juga. Mereka pasti menghitung cost, lebih mana yang lebih murah, hemat atau standar. Ya pasti mereka memilih hemat. Dari semenjak paket hemat itu mulai ada, ya memang mereka sudah berbondong-bondong beralih dari yang standar menjadi yang hemat. Tapi kan masih ada pakai yang standar bang, masih ada yang pakai. Masih ada yang pakai yang standar. Itu biasanya ada dua golongan CS atau customer yang pakai Grab standar. Yang pertama, ketika perjalanan dia itu sudah melebihi batas yang bisa di cover oleh paket hemat, mau tidak mau dia menggunakan paket standar. Atau yang kedua, tipe customer yang peduli dengan driver. Mereka berpikir, saya nggak perlu pakai hemat deh, saya pakai yang standar biar driver lebih banyak keuntungannya. Padahal realitanya sama saja, mau dia pakai yang hemat, mau dia pakai yang standar, driver tetap terima 10.400. Tidak ada perubahan sama sekali, tetap sama.
Nah, ini harus ditelaah karena kita sudah dapat informasi dari aplikasi drivernya sendiri, penjelasan rinci soal 8%. Dan setelah saya baca secara seksama, ya memang tidak ada perubahan pendapatan signifikan di situ. Jadi silakan bahas, silakan komen, silakan subscribe. Kalau memang ada sesuatu yang salah dari saya, ya silakan dikoreksi, silakan dibenarkan. Oke. Terima kasih. Untuk teman-teman ojol, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.